Oke, teman-teman, kita masih mau ngelanjutin review dari beberapa produk yang ya alhamdulillah sih nggak habis-habis di meja saya. Kita hari ini mau ke KZ lagi. Ini masih ada KZP-R3, tapi nggak untuk sekarang. Ada KZ EDX Lite juga, ini juga nggak sekarang. Nah, yang sekarang mau kita obrolin yang ini dulu. CCA sih, tapi ya sama aja lah, dia ini KZ-KZ juga. Konfigurasinya serupa sama KZDefi, single dynamic driver dan ada switch-nya juga. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya teman-teman. Ini dia review saya untuk CCA Polaris. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih lagi buat Knowledge Zenith Store atau PT Jagat Pramudita Aksata buat supportnya yang udah ngirimin sampel CCA Polaris ini buat kita review di sini. Teman-teman yang demen sama produk-produknya KZ, biar aman belinya, kalau ada apa-apa juga gampang klaimnya, teman-teman saya sarankan buat beli di distributor resminya KZ. Salah satunya PT Jagat Pramudita Aksata ini. Toko online-nya ada beberapa yang teman-teman bisa cek. Ada Knowledge Zenith Store, Toko Kere Hore, sama satu lagi hore.id. Oke, izin menyampaikan opini pribadi saya buat CCA Polaris ini. Dan ini udah pasti akan sangat subjektif sesuai dengan apa yang saya dengerin sendiri. Dibantu juga sama graf FR dari Squeaklink yang nanti juga akan saya tampilin di sini. Jadi teman-teman juga nanti bisa lebih ada gambaran gimana suaranya Polaris ini. Nggak cuma dari yang saya bilang, tapi juga dari hasil membaca graf FR-nya. Walaupun ya terkadang bisa aja sih yang kita baca dari graf FR-nya ini nggak sama persis sama yang kita dengerin langsung lewat unit IM-nya. Sangat membantu sih para reviewer top kita yang mau berbagi graf FR mereka di Squeaklink, kayak Aftersound, Ian Fan, Super Review, Paul Wasabi, ya banyak lah. Pokoknya makasih banget buat graf FR-nya ini. Kalau nggak salah, CCA Polaris ini udah sekitar 3 mingguan saya pakai buat dengerin banyak genre musik, mulai dari pop, K-pop, rock, alternatif, metal, dangdut, EDM juga saya dengerin, apapun lah. Saya juga udah banding-bandingin sama beberapa IM yang ada di sini, termasuk KZ Castor Harman, sama CCA Pianis yang kemarin udah kita bahas. Untuk harganya, CCA Polaris ini dibanderol di kisaran $14,9 atau ya $5 lah. Atau kalau dirupiahkan jadi sekitar 230 ribuan. Untuk spesifikasinya kurang lebih kayak gini. Konfigurasi drivernya, dia single dynamic driver aja, dual cavity, ukurannya 10 mm. Frekuensinya 20 Hz, sampai yang tertingginya 40.000 Hz. Impedance-nya 30 ohm sampai 50 ohm. Sensitivitasnya 107 desibel. Interface dari driver ke kabelnya masih standar KZ aja, 2 pin 0,75 mm, QDC atau Type-C. Di sini juga ada switch-nya, ada 4 switch. Mirip sama KZDefi. Untuk switch-nya, cara kerjanya juga masih sama kayak KZDefi. Switch 1, 2, 3 itu buat ngasih pengaruh ke sektor low atau bass-nya. Switch 4 buat mid, upper mid sampai ke upper treble-nya. Untuk packaging-nya standar KZ dan CCA aja, nggak pernah ada yang berubah di sini. Paling di samping sini aja yang kelihatan agak beda dari biasanya. Kali ini ada graf FR-nya lengkap. Ada 4 graf berdasarkan 4 profil tuningannya. Isinya juga sama aja kayak biasanya. Ada unit IM-nya, CCA Polaris. Ear tips-nya ada 3 pasang, S, M, sama L. Modelnya KZ Starline. Nah, di sini kita nggak dibawain memori foam tips kali ini. Untuk kabelnya OFC, tapi bukan yang silver plated. Pinnya masih sama, 2 pin 0,75 mm QDC atau Type-C. Jacknya 3,5 mm gold plated 3 pole. Karena kali ini nggak ada mikrofonnya. Lalu ada pin atau SIM ejector buat ngetuning switch-nya. Lalu ada kartu garansi sama user manual. Untuk build quality-nya, kita langsung fokus ke unit IM-nya aja teman-teman. Soalnya dari kabel dan ear tips-nya ya gini-gini aja, standar KZ CCA lah, yang udah sering banget kita temuin. Untuk unit IM-nya ini, faceplate-nya metal. Ada tulisannya Polaris di sini. Ada ventilasinya di sini. Ya ala-ala semi open back lah. Faceplate-nya ini finishingnya chrome. Nah, baiknya, walaupun berpotensi ngecap sidik jari, tapi nggak yang parah-parah banget yang sampai kita mesti sering-sering ngelap kayak gitu. Di sini ini relatif minim nempel sidik jarinya, jadi lumayan lah, nggak yang ngecap-ngecap sidik jari banget. Untuk bagian housingnya, materialnya resin, kayak biasanya, transparan, cenderung agak gelap atau smoky black kayak gini. Fan hole-nya ada 1 di bagian sini. Untuk fittingnya, ukuran housingnya standar aja, ukuran sedang. Nozzle-nya juga pendek aja. Jadi di fittingnya ini buat saya juga nggak ada masalah.
Kekedapannya cukup, bobotnya juga nggak yang berat gimana-gimana. Sudut-sudut yang tajam juga di sini nggak ada gejala driver flex. Kabelnya juga aman dari gejala mikrofonik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya. Untuk sound quality-nya, secara umum, tonalnya Polaris ini cenderung netral kalau semua switch kita off-kan. Bass-nya pas secara kuantitasnya, vokalnya maju, treble-nya cukupan. Kalau dilihat di FR-nya, cenderung agak sedikit U-shape, bukan yang netral-netral banget kayak Tin Hi-Fi C0 yang kita review kemarin. Tin Hi-Fi C0 relatif lebih landai di area low-nya. Nah, di Polaris ini masih cenderung ada boost di area bass yang sedikit lebih banyak. Oh iya, di review ini saya masih pakai DAP F Audio T3 sama DAC Acme Phantom Sound 4S, sama kayak di beberapa item yang saya review di video-video sebelumnya. Untuk bassnya, dari kuantitasnya pas-pasan aja, mungkin cenderung kurang buat teman-teman yang bass head yang suka bass yang menggelegar kayak gitu. Tapi tekstur dan dinamiknya di sini bagus banget. Speed bassnya terbilang cepat kalau kita nggak nyalakan switchnya. Double pedal di musik-musik metal bisa kekejar dengan cukup bagus. Mid bassnya nggak yang gede gimana-gimana, tapi sub bassnya cukup dalam teman-teman. Kalau switch satu kita nyalakan, sub bassnya akan naik, sedangkan untuk mid bassnya nggak berasa ada perubahan. Sedangkan kalau switch 2 atau 3 kita naikkan, perubahannya mulai berasa di bagian mid bassnya yang jadi lebih tebal dan lebih gebuk lagi. Tapi tetap, secara kuantitasnya, mau kita gedein sampai switch nomor 3 pun, sepertinya belum akan memuaskan buat teman-teman yang bass head. Kontrol bassnya juga bagus untuk Polaris ini dengan kondisi switch off maupun switch nomor 1 atau 2 nyala. Sedangkan di switch nomor 3, speednya mulai sedikit melambat dan sedikit ada bleeding ke area midnya. Sedikit aja sih, masih tolerable lah menurut saya. Tapi ada yang unik di sini. Ada rasa mantul-mantulnya atau getaran dari membran dynamic driver kalau kita nyalakan switch nomor 3 ini. Menurut saya ini karakter bass yang unik. Biasanya butuh kuantitas yang gede, yang banyak, buat bikin sensasi mantul atau getarnya membran dynamic driver kayak gini. Saya rasa kualitas dynamic driver lebih bermain di sini ketimbang tuningan atau tonalnya. Walaupun mungkin secara kuantitasnya bukan buat bass head, tapi buat saya sendiri ini udah sangat cukup dan udah bisa masuk ke banyak playlist saya. Secara posisi vokalnya, dengan semua switch off, vokal laki-laki pas di tengah dan vokal perempuannya lebih maju. Bodi vokal laki-laki cenderung agak tipis, tapi untuk vokal perempuan pas sih menurut saya. Vokal di sini presentasinya bersih, cukup jernih, dan yang jelas di sini minim kolorasi. Kalau untuk selera saya pribadi, cenderung agak berasa kering atau sedikit kurang warm lah. Di vokal-vokal atas juga yang saya rasain cenderung ada kesan agak agresif. Cuma agak-agak aja sih, nggak seagresif CCA pianis yang udah kita bahas sebelumnya. Shouting-nya juga ada tipis-tipis. Penekanan artikulasi S juga di sini agak unik. Nggak sibilan sih, nggak sampai yang suaranya semacam menyayat telinga kayak gitu, nggak. Tapi berasa agak kasar aja. Semakin terasa lagi buat di lagu-lagu yang memang masteringnya kurang bagus. Dan semakin parah lagi kalau kita nyalakan switch nomor 4-nya. Jadi switch nomor 4 ini, kalau untuk selera saya nggak akan pakai di semua playlist saya. Tapi saya bilang sekali lagi, rasanya beda sama Sibilance yang S-nya itu nusuk, kalau di sini nggak, cuma berasa kasar-kasar aja. Saya juga belum bisa bilang kalau vokalnya Polaris ini sweet. Buat saya, Castor Harman lebih cocok sih. Sedangkan untuk instrumen, saya sendiri nggak ada masalah. Semua instrumen presentasinya jelas, jernih, bodinya juga cukupan. Sedangkan kalau soal pick, saya rasa di sini semuanya aman. Saya sendiri di sini juga lebih sensitif sama pick di vokal daripada di instrumen. Untuk high atau treble-nya, presentasinya di sini cukup energik, bersih, bening, brightness-nya pas, dan minim pick di sependengaran saya. Ekstensinya juga cukup bagus, suara-suara simbal, roll off-nya natural, nggak berasa buntung, nggak berasa terlalu panjang juga kayak KZPR2 atau PR3. Kalau teman-teman ingat sama CCA-CRA+, presentasi treble-nya Polaris ini lumayan mengingatkan saya sama presentasi treble-nya. Ekstensinya juga kira-kira segitulah, tapi agak dikalamin sedikit. Nah, itu tadi untuk treble di kondisi switch nomor 4 off. Kalau switch nomor 4 on, bodi instrumennya jadi berasa tipis, pick-nya juga berasa di mana-mana, dan jelas presentasinya jadi lumayan nusuk, walaupun untuk clarity jadi berasa lebih bening. Overall, di treble-nya ini saya nggak ada masalah, nggak ada komplain untuk presentasi instrumennya. Sedangkan untuk vokal, mungkin di area 3 kHz-nya aja yang saya emang agak sensitif di situ. Untuk teknikalitasnya, secara timbrenya overall cukup natural, mulai dari bassnya sampai ke treble-nya. Mungkin cuma di vokalnya aja sih yang cenderung kurang tebel dikit bodinya, tapi syukurnya nggak sampai berasa metalik.
Resolusi dan detailnya juga cukup bagus, nggak kalah sama KZDiFi. Clarity-nya juga bagus. Di semua frekuensi dari low sampai high-nya, presentasinya bersih, jernih, bening. Kejelasan setiap transisi nada juga terbilang cukup jelas dan tegas. Untuk sound staging-nya, kanan kirinya berasa lebar. Depth dan height-nya ada, berasa, tapi bukan jadi yang spesial. Seenggaknya imaging-nya juga udah ada kesan 3D-nya, nggak yang flat-flat aja. Layering-nya, separasi dan positioning-nya juga terbilang bagus. Mengingat Polaris ini cuma single dynamic driver aja, tapi pemisahnya udah cukup berasa. Layering-nya cukup jelas, nggak berasa numpuk-numpuk. Arah suara dari tiap instrumen juga relatif presisi dan mudah diidentifikasi datangnya dari arah mana. Nah, itu tadi review dari saya untuk CCA Polaris, teman-teman. Lunas ya buat teman-teman yang udah nagih-nagih terus soal kapan CCA Polaris dibahas di channel ini. Kesimpulan dari saya, KZ dengan seri KZ-nya sendiri maupun lewat CCA-nya ngasih kita pilihan yang sangat beragam dan kita jadi semakin bisa menempatkan pilihan kita. Bisa memperkecil gap atau kata nanggung di antara rilisan produk-produknya. Tapi nggak jarang juga justru malah jadi bingung karena semakin banyak pilihan. Saya nggak tahu ya, seleranya teman-teman sama kayak saya atau nggak. Saya sendiri suka IM yang presentasinya neutral warm, atau ya tuningan Harman juga oke, asalkan body vokalnya nggak ketipisan dan aman dari sibilance. Nah, kalau saya harus menentukan pilihan, dan mungkin kebetulan selera teman-teman sama kayak saya, di antara KZ Castor, KZDiFi, dan CCA Polaris ini, saya akan menempatkan KZ Castor di pilihan pertama, dengan pertimbangan karena vokalnya paling sesuai dengan preferensi saya. Lalu KZDiFi, saya akan tempatkan di posisi kedua, karena presentasinya cenderung aman di semua frekuensi, walaupun akan berasa kurang fun bagi teman-teman yang ngerasa bassnya DiFi terlalu kecil atau terlalu ngebosenin. Sedangkan CCA Polaris ini akan saya tempatkan di posisi ketiga. Bukan karena jelek ya teman-teman ya, sama sekali nggak. Saya akuin, dari ketiga pilihan tadi, CCA Polaris, KZDiFi, KZ Castor Harman, CCA Polaris bisa ngasih tekstur bass yang paling saya suka sebenarnya. Kalau teman-teman bukan bass head, tapi pengen dapetin tekstur bass yang bagus, saya sarankan CCA Polaris ini. Saya pribadi, CCA Polaris ini deal breaker-nya cuma satu aja. Artikulasi S-nya yang cenderung agak kasar, saya nggak bilang ini sibilance ya, cuma agak kasar aja. Jadi saya rasa masih oke buat saya rekomendasikan ke teman-teman. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka KZ Castor Harman. Kalau ada yang tanya, kenapa nggak pilih Polaris ini aja terus mainkan equalizer-nya? Ya, jadi opsi yang menarik sih sebenarnya. Tapi sejujurnya, saya kurang suka mainin equalizer di IM Dynamic Driver low budget kayak gini. Karena menurut saya, hasilnya nggak akan sebagus atau sedinamis yang otak-atik equalizer di driver planar. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Support saya dengan like-nya kalau teman-teman suka pembahasan CCA Polaris kali ini. Teman-teman yang mau tanya-tanya atau saran-saran, bisa komen di bawah. Mau DM di Instagram juga boleh. Mau email juga monggo aja. Teman-teman yang belum subscribe, bisa juga support channel ini dengan subscribe-nya. Kedepannya juga masih ada banyak IM lagi yang udah ngantri. Terakhir kemarin dari Andy Earphone juga ngabarin lagi, mau masukin Andy 001 ke sini. Dari SIMGO juga udah ngirim M6L ke sini. Oke, segitu aja dari saya teman-teman ya. Makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Akhir kata, Assalamualaikum.